Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju Masjid Jami Nurul Islam, Jembatan Besi, Jakarta Barat. Menghadiri undangan dari Kiai Haji Saifuddin Hashim, Majelis Manaqib Mahabbatul Qadiriyah. Peringatan acara Isra Miraj Nabi Muhammad serta pembacaan Manaqib Akbar. Alhamdulillah, perjalanan kami hampir mencapai titik akhir. Sebentar lagi, kami akan tiba di area parkiran, menandakan bahwa jarak menuju lokasi acara semakin dekat. Setelah memarkirkan kendaraan, perjalanan akan kami lanjutkan dengan menaiki motor menuju tempat berlangsungnya acara peringatan Isra Mi'raj. Dengan hati penuh syukur dan harapan, kami berdoa agar setiap langkah yang diambil dipermudah dan diberkahi. Semoga acara ini menjadi momen yang penuh makna, mengingatkan kita akan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW penuh dengan hikmah. Harapan kami, seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, membawa ketenangan jiwa, mempererat silaturahmi, dan menambah keimanan kita semua. Alhamdulillah, kami hampir tiba di lokasi acara Isra Mi'raj. Suasana penuh semangat sudah terasa sejak memasuki area sekitar, di mana antusiasme masyarakat begitu luar biasa dalam menyambut dan mengikuti acara ini. Kebersamaan dan kehusyukan terpancar dari wajah-wajah penuh harap dan bahagia. Semoga acara ini menjadi ajang silaturahmi yang mempererat persaudaraan, sekaligus memperdalam kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan ajarannya. Alhamdulillah, kedatangan kami di lokasi acara disambut dengan hangat dan penuh keramahan oleh masyarakat serta kiai, ustadz, pemimpin wilayah setempat. Senyum tulus dan sapaan hangat menciptakan suasana kekeluargaan yang begitu terasa. Sambutan ini menambah semangat dan rasa syukur kami untuk turut serta dalam peringatan Isra Mi'raj yang penuh makna. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan dan mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Menurut sumber https://ntt.kemenag.go.id/isra-miraj dan pelajaran penting dalam hidup. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril. Mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta alam semesta. Penegasan ini sebagaimana firman Allah dalam surat Isra, ayat 1. Artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, juz 5 halaman 52. Intisarinya adalah, suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur, kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan menyucinya, kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai burak dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang, sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia ini, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Berikutnya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu Nabi Harun. Di langit keenam dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Selanjutnya Nabi disuguhi dengan arak, susu, dan madu.
Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Maqmur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewajibkan melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan dalam perjalanan bertemu Nabi Musa. Ia mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohonlah keringanan untuk umatnya. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi sholat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali, dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umat Muhammad tidak akan kuat. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah dan ridha serta pasrah kepada Allah. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Sirah Nabawiyah, Juz 2 halaman 94 menceritakan, keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra, Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas mereka ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad, bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra, Mi'raj Nabi. Sungguh aku percaya terhadap berita dari langit, apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis aku tidak percaya. Sejak saat itu sahabat Abu Bakar dijuluki dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur. Pelajaran penting. Ali Muhammad Syalabi dalam Sirah Nabawiyah, Irdul Wakai, wa Tahlil Ihdats, Juz 1 halaman 209 menjelaskan setidaknya ada makna penting dari peristiwa ini. 1. Kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah sebagai istri tercinta, yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran, dan hartanya demi perjuangan Nabi. Juga wafatnya sang paman, Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Islam. Ini memberikan pelajaran, bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah, dan menegakkan agama, seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, zikir dan tahlil, Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan. 2. Kewajiban sholat 5 waktu. Mustafa As-Sibai dalam kitab Sirah Nabawiyah, Durus wa Ibar, Jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra, Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat. Karenanya, sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, berkata kotor, mencaci orang lain, berbuat bohong. Justru sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi mengagungkan keesaan dan kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk terbaik di bumi. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah selesai dengan baik dan lancar. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kehadiran semua pihak yang telah berkontribusi sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses. Kami akan segera melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah. Semoga setiap momen dalam acara ini menjadi ladang keberkahan, mempererat silaturahmi, serta membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Mohon doa agar perjalanan kami diberikan kelancaran dan keselamatan hingga tiba di tujuan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Jangan lupa, like, share dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.